Allah maka hati menjadi tenang. Ini orang yang sedih, Rasulullah suruh baca doa untuk menghilangkan kesedihan. Yang di akhir doa tersebut Rasulullah mengatakan anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Apa kita ini sering gelisah, sering sakit hati, sering menderita, merasa tidak bahagia karena jauh dari Al-Quran. Kita mau bahagia tapi kita cari bahagia dengan cara yang salah, meninggalkan zikir kepada Allah. Sekarang kita hidup di zaman yang buat kita jarang atau lalai ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jarang. Kenapa ini? Sebagian ulama bahwasanya zikir memberi kekuatan fisik. Memberi kekuatan apa? Fisik. Buktinya apa? Agung pahalanya besar, namun sedikit yang melakukannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya syariat banyak, pintu-pintu kebaikan banyak ya. Tunjukkan kepada suatu amalan atasyabbatu bihi, yaitu amal yang mudah yang bisa aku lakukan terus. Ya, karena pintu kebaikan banyak, aku tidak bisa melakukan semuanya. Maka kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya zikir faedahnya banyak. Disebutkan bahwasanya Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 70 keutamaan zikir, menunjukkan tentang agungnya ibadah zikir ya. Dan dia mendapatkan keuntungan selain akhirat, juga ada kemaslahatan apa? Duniawi ya. Di antaranya orang yang berzikir hatinya tenang, hatinya tenteram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Di antara zikir yang agung adalah baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Al-Qur'an membawa ketenangan luar biasa. Wa syifa'u lima fis sudur, adalah obat bagi penyakit hati. Yang bikin kita gelisah apa? Hati tidak tenang. Hati ini berpenyakit hasad, dengki, dendam, gelisah, macam-macam. Tapi orang kalau baca Quran dengan niat untuk mengobati hatinya, maka dia akan meraih apa? Kebahagiaan. Makanya orang yang sedih, Rasulullah suruh baca doa untuk menghilangkan kesedihan. Yang di akhir doa tersebut Rasulullah mengatakan anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, agar engkau menjadikan Quran adalah rabi', yaitu penyejuk hatiku. Ya. Wa jala'a huzni, dan untuk menghilangkan apa? Kesedihanku. Dhahaba ghammi, untuk menghilangkan, mensirnakan kegelisahanku. Dengan apa? Al-Qur'an. Orang baca Al-Qur'an pasti apa? Pasti bahagia, maka tenteram. Kenapa kita ini sering gelisah, sering sakit hati, sering menderita, merasa tidak bahagia? Karena jauh dari Al-Quran, jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang salaf mengatakan, zikrullahi dawa wa zikrun nasi da. Berzikir kepada Allah obat, dan berzikir tentang manusia, sebut-sebut tentang manusia hanyalah penyakit. Kita kalau sering cerita tentang manusia, cerita tentang ini, lihat sering nonton berita manusia, hati ini menjadi banyak penyakit. Hasadlah, dengkilah, jengkellah, marahlah, sedihlah bercampur dalam hati kita karena kita terlalu sering berzikir manusia, bukan berzikir kepada Allah. Sering menyebut-nyebut manusia, bukan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka benar perkataan salaf tersebut, zikrullahi dawa wa zikrun nasi da. Berzikir kepada Allah adalah obat, menyebut-nyebut manusia adalah penyakit. Kalau kita kurang bahagia, yakinlah kurang berzikir. Kurang berzikir. Percuma duit banyak, tapi kalau kita jarang berzikir tidak bahagia. Udah buktinya banyak orang duitnya banyak malah tidak bahagia. Ada yang bunuh diri, ada yang ke rumah tangganya hancur, ada yang bingung cari kebahagiaan, yang buang-buang uang pergi ke luar negeri kemana-mana, main ini, main judi, bingung karena tidak ada kebahagiaan yang dapat. Sementara orang si miskin mungkin hartanya kurang, di pojok masjid baca Quran, tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Maka kita mau bahagia tapi kita cari bahagia dengan cara yang salah, meninggalkan zikir kepada Allah. Sekarang kita hidup di zaman yang buat kita jarang atau lalai ingat Allah Subhanahu wa taala. Jarang. Kenapa ini? HP ini masalah besar. Waktu kita habis untuk melihat berita 1 jam, tidak terasa kita share ini, scroll, browsing, kita tidak terasa setengah jam lewat. Itu zikir pagi. Zikir petang setengah jam lagi, lihat berita. Nanti kalau tanya ikut pengajian enggak sempat. Baca berita-berita sempat. Bagaimana bahagia? Bagaimana bahagia?
Demi Allah, bukan kekayaan buat kita bagian. Benar kekayaan membantu kita bahagia, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bilang, bahagia itu mudah. Ente bangun malam, salat malam, menangis, ente bahagia. Satunya malam nonton film ini, ketawa ke TV, menonton lawakan, tidur, bangun tidak bahagia. Sengsara hatinya. Jadi zikir mendatangkan kebahagiaan, tapi perlu penghayatan ketika berzikir. Subhanallah apa maknanya? Alhamdulillah apa maknanya? Wala haula wala quwwata illa billah apa maknanya? Allahu akbar apa maknanya? Kita hayati sehingga kita berzikir dengan nyaman. Minimal kalau antum habis salat zikir pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah sampai dinikmati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan buru-buru. Alhamdulillah. Bar. Santai, nikmati, bahagia. Di antara faedah zikir yang menakjubkan disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya zikir memberi kekuatan fisik. Memberi kekuatan apa? Fisik. Buktinya apa? Buktinya ketika Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha kerja membantu suami. Fatimah putri Rasulullah SAW, suaminya Ali bin Abi Thalib miskin. Maka Fatimah ikut menggiling gandum pakai alat penggiling sehingga berkepal tangannya sehingga dia capek letih. Tiba-tiba dia mendengar ayahnya mendapatkan ghanimah, ada budak-budak yang ditawan dan itu bisa dijadikan pembantu. Maka Fatimah datang kepada Nabi cari pembantu. Nabi tidak ada. Akhirnya dia bilang ke Aisyah. Hanya Aisyah lapor kepada Nabi tadi ada Fatimah datang. Tapi Rasulullah SAW datang ke Fatimah. Ada Fatimah ada. Maka Rasulullah SAW apa kasih bantu sama Fatimah dan Ali? Tidak. Ketika itu Rasulullah SAW mengutamakan orang-orang ahlu suffah. Mereka lebih butuh daripada menyediakan membantu untuk putrinya. Maka Rasulullah memberi solusi. Maukah aku tunjukkan kepada ma huwa khairun min khadim, tentang lebih baik daripada pembantu? Apa itu Rasulullah? Rasulullah mengatakan ganda, tubuh mereka kuat lebih besar daripada kaum muslimin. Persenjataan lebih kuat, tubuh lebih kuat, tapi hati mereka lemah, jauh dari Allah. Kaum muslimin jumlahnya sedikit, persenjataan pas-pasan, tapi bisa mengalahkan mereka karena mereka fisik mereka kuat dengan zikir kepada siapa? Kepada Allah. Jadi memberi pengaruh terhadap apa? Fisik. Dan secara kesehatan juga, kalau orang sering tenang, insya Allah umurnya lebih panjang ya. Tapi kalau ngomel-ngomel, nggak gelisah, kolesterol naik, gula naik, akhirnya tewas cepat. Jadi maksud saya zikir itu punya fungsi bukan cuma ukhrawi, dia juga fungsi apa? Duniawi ya. Oleh karenanya, tapi yang kita target adalah ukhrawi bukan duniawi. Oleh karenanya banyak zikir. Kita enggak ada kerjaan berzikir subhanallah. Kita naik motor, astagfirullah. Lagi ngantri, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar. Lagi enggak ada kegiatan, buka Al-Quran baca, sempurnakan bacaan Quran kita sambil dihayati, dengan demikian menjadikan hidup ini lebih bermakna. Coba kegiatan kita browsing setengah jam tiap hari, kita ganti baca Quran. Bisa khatam Quran kita. Kita browsing setiap hari setengah jam, lihat berita ini berulang-ulang kita lihat lagi, komentarnya berulang kita lihat lagi. Antum sebelum lihat, cek hati antum. Coba antum nonton berita 1 jam terus cek lagi hati antum, pasti berubah. Pasti lebih sengsara. Antum cek hati antum sebelum baca Quran. Antum baca Quran 1 juz, antum periksa, pasti lebih apa? Bahagia, pasti. Langsung, dampaknya langsung, tidak tertunda. Orang nonton film, situ banyak aurat yang nonton 1 jam, periksa hatinya, pasti kacau. Ya. Karena di antara hal yang bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 3 aja ya, enggak usah banyak-banyak. Itu aja susah diterapkan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau tidak